Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnia Faza Belkis Luan Maulana dengan NPM 2313041036. Di sini saya akan mempraktikkan keterampilan bertanya pada pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Selamat siang. Siang, Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, masih semangat ya, sehat semua? Sehat, Ibu. Sudah makan siang? Belum. Oh, tadi nggak istirahat? Langsung. Tadi sholat dulu, Ibu. Potong. Belum beli dari Baik, nanti setelah pelajaran dari Ibu, setelah pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak boleh bisa makan makanan ringan ya, atau kalau ada yang membawa bekal, boleh dimakan supaya fokus ke mata pelajaran berikutnya. Setelah itu, apakah ada mata pelajaran lagi? Ada itu pelajaran terakhir. Apa itu? Pelajaran IPS. Oh, IPS. Oke. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, adakah yang nggak masuk? Hadir, Ibu. Oke. Adakah yang hadir ada yang merasa sakit atau sehat semua? Sehat semua, Ibu. Alhamdulillah. Oh iya, lapar ya. Nanti setelah pembelajaran boleh langsung makan ya anak-anak. Baik, Ibu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh ketua kelasnya, silakan. Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebelum kita berdoa terlebih dahulu. Pagi menjelang siang, sebelum kita berdoa terlebih dahulu, berdoa. Berdoa saja. Baik, terima kasih Latifah sudah dibimbing doa. Semoga pembelajaran hari ini kalian diberikan wawasan yang cukup dan bermanfaat ya. Amin. Baik, untuk memulai pembelajaran kita harus melakukan apresiasi dulu dengan mata pelajaran minggu lalu, materi minggu lalu, yaitu ada apa? Penyampaian secara efektif. Ya, lupa ya udahan ya. Di penyampaian secara efektif itu ada apa saja? Ada apa? Oh, Ya. di mana? Ya. Siapa? Kapan? Siapa? Maka dan bagaimana? Bisa disingkat apa? Adik Simba. Betul, adik Simba. Ibu akan mengulas kembali ya tentang adik Simba. Mungkin anak-anak juga sudah belajar sebelumnya apa itu adik Simba, kemudian bagaimana cara supaya adik Simba itu menjadi acuan ketika anak-anak bertanya ataukah ada yang ingin ditanyakan gitu. Apa? Di mana? Kemudian kapan? Siapa? Mengapa? Apa yang terakhir? Bagaimana? Bagaimana? Nah, mengapa sih anak-anak menurut kalian mengapa kita ketika bertanya itu harus menggunakan aspek ini, adik Simba ini? Saya Ibu. Ya, silakan Karena Rasmi. aspek adik Simba ini merupakan pokok atau inti pertanyaannya. Jadi ketika kita ingin bertanya terkait siapa orang yang terlibat, maka kita bisa menggunakan siapa. Ya. Kemudian jika kita menggunakan jika kita ingin bertanya tempat di mana sebuah peristiwa itu terjadi, maka kita bisa menggunakan kata tanya kapan. Ya. Begitu seterusnya, Ibu. Siapa untuk orang, kapan untuk
Jadi materi minggu lalu semoga bisa diingat oleh anak-anak dan bisa diterapkan di materi-materi selanjutnya. Seperti itu. Nah, ada juga minggu lalu kita udah belajar tentang tips bertanya saat berdiskusi. Ada yang bisa menyampaikan dan ingat? Tidak. Ya. Silakan Cinta, Cinta yang menjawab. Baik Bu, jadi untuk tips bertanya saat berdiskusi itu yang pertama tidak banyak-banyak, maksudnya pertanyaannya tidak bertele-tele, jadi pertanyaan harus disampaikan secara ringkas. Terus pertanyaannya harus relevan dengan topik. Kak, jadi kita harus memberikan pertanyaan yang kalau bisa opsi jawabannya itu bukan sekedar iya atau tidak aja. Terus kita juga harus menghindari interupsi gitu, ketika kita bertanya supaya pertanyaannya jelas betul. Dan yang terakhir sama seperti yang sudah kita pelajari, yaitu menggunakan acuan adiksi. Betul. Baik, saya kira udah paham ya anak-anak untuk materi minggu lalu. Selanjutnya kita akan mempelajari materi hari ini. Kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu tentang mengelaborasi perasaan untuk memahami masalah. Adakah yang tahu mengelaborasi itu apa? Mengadukan. Iya betul. Apa sih? Menggabungkan Ibu. Cinta? Mengadukan. Desmita? Menggabungkan. Menggabungkan. Latihan? Mencampur. Iya mencampur, betul. Jadi dua hal yang bisa dipadukan gitu. Nah ini kan mengelaborasi perasaan untuk memahami masalah. Jadi menggabungkan perasaan kita ketika memahami masalah. Nah nanti ada paduannya. Baik, sebelum masuk kepada materi selanjutnya, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu memahami terjadinya suatu masalah atau kejadian hubungan sebab akibat yang lebih kompleks. Nah, persamaan dan perbedaan kelompok orang, tempat, serta kejadian dengan kolaborasi perasaan diri sendiri dan orang lain. Jadi tadi sesuai dengan judul subbab kita ada mengelaborasi perasaan untuk memahami masalah, itu mengelaborasi perasaan diri kita sendiri dan perasaan orang lain. Ada yang bisa membacakan materi kita pada hari ini? Saya Ibu. Silakan Rasul. Memahami masalah kecerdasan buatan. Salah satu isu yang sering muncul adalah bagaimana kecerdasan buatan, seperti robot humanoid Sophia akan mempengaruhi kehidupan manusia di masa depan. Sophia yang dikenal sebagai robot pintar bukan hanya sekedar inovasi teknologi, tetapi juga simbol dari potensi dan tantangan yang dihadapi manusia. Saat robot-robot ini semakin canggih, pertanyaan tentang peran manusia di berbagai bidang seperti pekerjaan dan interaksi sosial menjadi semakin besar. Nah, selain perasaan diri sendiri dan orang lain, kan kalau diri sendiri itu udah pasti manusia. Nah, orang lain yang kita sebut di materi ini juga adalah manusia. Nah, kita saat ini adalah belajar tentang memahami perasaan diri sendiri dan kecerdasan buatan. Kan anak-anak pasti udah nggak asing ya kalau sekarang ini kita sudah teknologi digitalnya sudah marak gitu. Maksudnya sudah masih digunakan oleh akademisi, oleh ibu, oleh anak-anak. Jadi penting kita bahas tentang kecerdasan buatan. Gitu. Jadi walaupun perasaan manusia itu nggak tahu lu ngomong. Walaupun perasaan manusia itu apa? Enggak. Jadi kita itu tidak dapat menyamakan perasaan manusia dengan perasaan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu sudah pasti tidak memiliki perasaan ya, tapi karena dikendalikan oleh manusia, jadi kita tahu tuh kecerdasan buatan itu bisa memberi apa untuk manusia itu. Gitu. Salah satunya apa? Anak-anak ada yang bisa menjawab? Ini sudah
manusia secara natural meskipun terkesan hidup. Penting untuk diingat bahwa Sophia tidak memiliki kecerdasan yang setara dengan manusia. Kecerdasan buatan yang dimilikinya adalah hasil pemrograman yang memungkinkan dia untuk menyimulasikan percakapan berdasarkan skrip yang telah ditentukan. Miskonsepsi tentang kecerdasan robot seringkali mengarah pada kekhawatiran bahwa mereka akan menggantikan peran manusia. Padahal banyak kami berpendapat bahwa robot tetap memerlukan pengawasan dan instruksi dari manusia. Nah, terima kasih Desmita. Betul ya anak-anak, sama seperti yang sudah disampaikan di poin terakhir, bahwa para ahli sekalipun akan berpendapat bahwa robot pun tidak bisa sama, tidak bisa digantikan, tidak sama dengan perasaan manusia. Jadi tetap memerlukan pengawasan dan instruksi dari manusia. Maka dari itu kenapa robot bisa melakukan apa yang disuruh manusia, itu karena instruksi dari manusia. Seperti itu. Nah, sebelum masuk ke mengelaborasi perasaan dan pikiran, kita lihat dulu di buku teks, bisa dibuka halaman 93. Ibu izin halaman, Silakan Desmita. Sudah bisa dilihat ya anak-anak di buku teks di halaman 94, bisa dibaca. Ini Sophia, robot pintar yang hadir di CSIS Global Dialog Jakarta. Bisa dibaca ya, kelihatan enggak? terlihat Ibu. Jadi ini bentuk robotnya anak-anak. Memang didesain yang sama seperti manusia gitu. Di dalam, nah, iya, betul. Sophia sendiri dikenal sebagai robot humanoid paling mutakhir yang memiliki kemampuan layaknya manusia. Ia diciptakan oleh perusahaan teknologi Hanson Robotics yang bermarkas di Hong Kong dan mulai diaktifkan pada tanggal 14 Februari 2016. Sudah lama ya anak-anak. Nah, robot ini memiliki kecerdasan buatan AI yang dapat menyimulasikan percakapan. Jadi memang sangat mirip seperti manusia yang juga punya kaki. Nah ini, betul, tetap dioperasikan. Kemampuan berbincang robot Sophia dengan manusia. Kemampuan Sophia untuk berbincang dengan manusia memang sudah dikenal luas. Karena di dalamnya itu udah ada sistemnya kayak gitu, otaknya memang sudah dirancang. Bagian robot, kepala robotnya. Nah, jadi sesuai dengan materi yang kita yang sudah tadi dibaca oleh anak-anak dan juga sudah Ibu sampaikan, bahwa peran robot itu tidak bisa diganti dengan peran manusia. Ini ada di buku teks juga ada informasi yang berjudul robot tidak akan mengganti peran manusia. Indonesia tengah dihebohkan oleh penggunaan robot pembersih lantai sebagai pekerja layanan kebersihan rumah Pondok Indah. Soal ini disuarakan oleh salah satu aktor dan sutradara Indonesia, Denis Anisuara, via Twitter pribadinya. Selain sambutan baik, fenomena tersebut memicu kegelisahan menyoal kondisi robot akan menggantikan peran manusia dalam berbagai pekerjaan. Nah, sama kayak yang akan kita bahas, bahwa walaupun teknologi sudah secanggih apapun, tetapi manusia itu tidak dapat diganti perannya, apalagi oleh robot, gitu, ya, oleh AI. Nah, sekarang masuk ke mengelaborasi perasaan dan pemikiran. Untuk lebih memahami masalah tersebut, kita dapat menggunakan langkah-langkah berikut untuk mengelaborasi perasaan dan pemikiran. Yang pertama adalah mencari informasi tambahan. Jadi kita tidak serta-merta mengumpulkan informasi yang memang sudah ada, gitu, harus dicari kebenarannya. Kumpulkan informasi yang relevan mengenai robot Sophia dan pengaruh kecerdasan buatan dalam dunia kerja. Misalnya penelitian tentang dampak teknologi terhadap berbagai sektor industri dan bagaimana masyarakat merespon perubahan tersebut. Yang
Kemudian, memilih informasi valid. Pastikan informasi yang digunakan berasal dari sumber yang terpercaya agar analisis yang digunakan tidak keliru. Dan merefleksikan pribadi. Pertimbangkan bagaimana teknologi AI memengaruhi pandangan pribadi tentang masa depan. Kemudian ada prediksi dampak. Pikirkan tentang konsekuensi yang mungkin terjadi jika masalah ini tidak ditangani. Masalah apa itu yang sudah disebutkan oleh langkah-langkahnya? Masalah tentang peran media, komunitas Indonesia. Ya. Nah, yang terakhir adalah menyampaikan hasil. Hasil dari proses elaborasi ini dapat disampaikan dalam bentuk tulisan atau diskusi. Misalnya ketika anak-anak belajar tentang, anak-anak sudah belajar tentang menulis opini dan fakta. Ayo perhatikan dulu anak-anak. Baik, Ibu. Sudah pernah menulis tentang tulisan opini dan fakta atau cerita? Sudah belajar, Ibu. Nah, di materi ini kita juga bisa nanti ketika anak-anak menyampaikan hasil tentang elaborasi itu bisa dapat menulis dengan opini mengenai peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana manusia itu beradaptasi gitu. Ya. Baik itu. Sebelum menutup materi, sebelum mengakhiri materi pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, menurut kalian, mengapa perasaan manusia itu tidak bisa digantikan oleh kecerdasan buatan atau AI? Adakah yang bisa menjawab? Silakan Rosi. Karena menurut saya perasaan manusia itu berasal dari yang namanya naluri. Manusia itu punya naluri yang tidak bisa digantikan atau naluri itu tidak bisa diciptakan oleh manusia. Karena itu memang berasal dari dalam diri manusia. Jadi jika pertanyaannya mengapa perasaan manusia itu akan berbeda dengan robot, ya karena manusia itu punya yang namanya naluri. Iya, betul. Dari tepuk tangan untuk Rosi. Kemudian ada yang bisa menjawab lagi pertanyaan Ibu? Silakan Cinta. Menurut saya juga tidak berbeda jauh ya, karena robot itu kan diciptakan manusia, sedangkan manusia kan tidak diciptakan Ya. oleh manusia sendiri. Jadi jenis emosi yang dihasilkannya itu berbeda Ibu. Jadi kalau manusia itu kan emosinya itu unik begitu Bu. Nah kalau AI kan hanya mengikuti program, jadi dia tidak bisa mengikuti perasaan manusia karena dia hanya mengikuti perintah. Iya. Cukup? Cukup. Tepuk tangan untuk Cinta. Ada yang bisa menjawab lagi dari Cinta atau lagi? Silakan nanti. Jadi kalau menurut saya sesuai juga dengan pendapat Prof. Sinta, kalau manusia itu memiliki naluri yang tidak dimiliki oleh robot. Lalu robot itu kan sistem ya, sistem yang diciptakan oleh manusia. Jadi manusia yang bisa mengaplikasikan robot, tidak bisa sebaliknya. Jadi situasi yang dapat terjadi di kehidupan nyata itu hanya bisa dirasakan oleh manusia, karena robot itu tidak memiliki rasa, karena dia adalah sistem. Ya, program ya, yang sistem yang sudah diprogram oleh manusia, betul. Baik, tepuk tangan dulu untuk Andi. Terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan Ibu. Adakah yang bisa memberikan simpulan pada pertemuan kita pada hari ini? Ya, Dari kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada hari ini adalah bagaimana kolaborasi perasaan dan pemikiran tentang kecerdasan buatan membantu kita memahami kompleksitas masalah yang ada dengan melakukan langkah-langkah yang sudah disebutkan. Kita tidak hanya mengeksplorasi isu-isu terkait teknologi, tetapi juga berkontribusi pada diskusi yang lebih luas mengenai masa depan manusia dan robot. Seiring dengan kemajuan teknologi penting bagi kita untuk tetap peka dan terbuka terhadap perubahan serta selalu mencari cara untuk memastikan bahwa kemajuan ini menguntungkan semua pihak. Dengan pendekatan ini, kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan peluang yang diberikan oleh kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Juga tadi kita disuruh berpikir, diminta untuk berpikir
bedanya manusia dengan robot seperti itu. Baik, terima kasih Desita. Aktif ya kelas ini. Mungkin Ibu validasi lagi jawaban dari anak-anak tentang kolaborasi perasaan dan pemikiran antara manusia dan robot. Betul yang sudah disampaikan Rosi, Latifa, pendapat juga dari Sinta serta simpulan dari Desmita itu bahwa robot memang tidak bisa digantikan oleh manusia. Intinya karena robot itu sistem yang diprogram oleh manusia, sedangkan manusia itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya anak-anak mengenai materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak nantinya ketika ternyata di 5 atau 10 tahun lagi ada robot yang memang bisa jadi teman manusia, yang bisa diajak ngobrol, tapi itu tidak sebenarnya manusia gitu. Karena ya di dalamnya sudah ada program yang sudah ada sistem yang diprogram oleh manusia, seperti itu. Jadi tetaplah menggunakan kemampuan berpikir kritis anak-anak, tetap menggunakan otak dan kemampuan kita dalam kehidupan di masa depan gitu ya. Baik, Ibu. Baik, untuk penugasannya silakan dibuka buku siswa Bahasa Indonesia halaman 99. Ada keterangan ayo berlatih. Nih, Ibu akan menugaskan, ini memberi proyek ya, agar anak-anak dapat mencari tambahan tentang robot Sophia dan robot humanoid lain bersama kelompok. Nah, kelompoknya bisa dua-dua ya, Latifa dengan Rosi, Sinta dengan Desmita. Baik, Ibu. Nah, nanti bisa diuraikan informasi yang kalian temui itu seperti contoh kayak gini. Ini kan ada robot now. Robot now itu adalah robot humanoid mungil dengan tinggi 58 cm dengan berat 5,4 kg. Robot ini dibuat oleh perusahaan Prancis Aldebaran Robotics yang merupakan anak perusahaan dari SoftBank Jepang. Nah, dan sebagainya ya itu bisa dibaca. Bisa, Ibu. Jadi nanti anak-anak cari tambahan informasi tentang robot Sophia yang belum ada di teks di atas yang ada di buku teks, dan nanti dibikin seperti ini aja, nggak usah dalam bentuk deskripsi, jadi poin-poin saja. Kemudian dengan tambahan informasi tersebut, nanti anak-anak apakah kehadiran robot humanoid itu merupakan solusi terhadap permasalahan manusia atau merupakan ancaman terhadap keberadaan manusia. Nanti bisa diuraikan menurut pendapat kelompok masing-masing gitu ya. Dari dua-duanya, dari Latifa dan Rosi, dari Sinta dan Desmita gitu. Nanti minggu depan setelah pekerjaannya dikumpulkan, kita akan mencoba melatih anak-anak untuk mempresentasikan gitu, supaya ada dari teman kelompok lain yang siapa tahu bingung dan bisa bertanya seperti itu ya. Baik, Ibu. Baik, mungkin cukup pertemuan kita pada hari ini. Semoga materi hari ini dapat tersampaikan dengan baik kepada anak-anak dan dapat diingat oleh anak-anak bahwa robot tidak akan digantikan perannya oleh manusia. Kebalik. Ibu jadi bingung nih bahwa manusia perannya tidak akan digantikan oleh robot. Seperti itu. Baik, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, kita minggu depan akan belajar tentang setelah presentasi dan kita rasa bahwa materi hari ini cukup, kita akan belajar masih di subbab yang sama tetapi dengan topik yang berbeda. Ada ini. Bukan. Iya, mengidentifikasi permasalahan sebab akibat dalam sebuah permasalahan. Gitu. Jadi kalau hari ini elaborasi lebih ke perasaan ya, perasaan robot dengan manusia. Di minggu depan kita akan mencari sebab akibat dan elaborasi pemikiran. Iya, menganalisis. Semoga anak-anak sudah paham. Setelah dipresentasikan, ada yang nggak paham juga sudah paham. Maksudnya ada yang nggak paham bisa bertanya hingga paham. Jadi nanti kita bisa melanjutkan ke subbab berikutnya seperti itu. Untuk materi hari ini
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Latifatul Aziza dengan NPM akhir 68. Saya sebagai observer listen dari saudara calon guru Agnia Faza Belkis Luan Maulana dengan NPM 36. Pada keterampilan mengajar bertanya, pada komponen keterampilan yang pertama, komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat dasar. Saudara Agnia sudah menggunakan pertanyaan secara jelas dan singkat, memberikan acuan, dan memberikan tuntunan dalam memberikan pertanyaan. Komponen kedua yaitu keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat lanjut. Yang pertama yaitu saudara Agnia sudah mengubah tuntunan tingkat kognisi dalam menjawab pertanyaan, melakukan pengaturan urutan pertanyaan, menggunakan pertanyaan pelacak. Selanjutnya pada komponen negatif yang perlu dihindari, saudara Agnia sudah menghindari menjawab pertanyaan sendiri, menunjuk dulu sebelum bertanya, dan mengajukan pertanyaan yang mengundang jawaban serempak. Saudara Agnia juga menghindari pengajuan pertanyaan ganda dalam proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.